Fadil sering ngobrol saat kegiatan pembelajaran di kelas? Iya Pak. Kenapa Fadil? Karena tugasnya susah Pak. Oh, tugasnya susah. Jadi karena tugasnya susah, Fadil bertanya dan mau ngobrol ke teman-teman. Iya Pak. Hal yang wajar yang Fadil lakukan kalau mendapatkan kesulitan, Fadil bertanya ke teman-teman. Mungkin kalau Pak di posisinya Fadil, Pak juga merasa kesulitan dan sesekali pasti bertanya juga kepada teman-teman. Iya Pak. Nah sekarang Pak paham, pasti Fadil punya usaha untuk memahami materi yang Pak sampaikan. Iya Pak. Pak menghargai usahanya Fadil untuk memahami materi dengan bertanya kepada teman-teman. Tapi sekarang coba kita pikirkan Fadil, mengobrol di luar batas saat kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Fadil, keyakinan kelas apa yang sudah Fadil langgar? Tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib. Tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, menurut Fadil, penting tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib? Penting Pak. Penting. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang harusnya Fadil lakukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran? Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Mengikuti pembelajaran Dengan tertib. dengan tertib. Nah, sekarang Fadil mau tidak memperbaiki permasalahan ini? Mau Pak. Mau. Kalau Fadil mau memperbaiki ini, hal apa yang harus Fadil lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak mengobrol di kelas dan mengamati pembelajaran di kelas. Oke, Pak ulang lagi ya. Fadil akan mengamati pembelajaran di kelas, kemudian tidak mengobrol saat proses pembelajaran berlangsung. Ada lagi? dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, bagus ya. Jadi semoga berikutnya Fadil bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, karena kalau kita mengikuti pembelajaran dengan tertib, apa yang kita dapatkan Fadil? Bisa menjadi sukses. Ya, bisa menjadi sukses, bisa memahami materi dengan baik ya. Oke Fadil, Pak rasa cukup. Nah, sekarang silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adeha, kelas 6A, SD 235 Palembang. Saya senang sekali sudah berdiskusi dengan Pak Nafri. Untuk menyelesaikan permasalahan saya berjanji akan memperbaiki diri saya untuk tidak mengobrol saat belajar di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan Seno jangan lupa tugas. Kenapa begitu? Karena HP-nya rusak. Jadi Seno kesulitan untuk mengumpulkan tugas. Wajar kalau Seno begitu. Mungkin kalau Pak posisinya seperti Seno, Pak juga mengalami kesulitan. Tapi Pak yakin Seno punya usaha untuk mengumpulkan tugas kan? Nah sekarang coba kita pikir Seno, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum. Kalau belum, keyakinan kelas apa yang Seno sudah langgar? Harus disiplin. Jadi keyakinan kelas harus disiplin ya. Berarti mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, menurut Seno, mengumpulkan tugas tepat waktu itu penting tidak? Penting ya. Kalau penting, menurut Seno, keyakinan kelas apa yang harus Seno lakukan sekarang? Disiplin ya. Sekarang Seno mau tidak memperbaiki masalah ini? Mau. Jika mau, apa yang harusnya Seno lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak malas-malas, harus disiplin, kemudian belajar dengan tertib. Kalau HP-nya rusak, apa yang harus dilakukan Seno untuk mengumpulkan tugas? Melihat di HP ibu atau meminjam HP ibu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan kalau
Pak ya. Jadi bisa menyelesaikan langsung Pak terkait tugasnya. Oke, solusi dari Seno sudah bagus ya. Semoga kedepannya Seno lebih baik lagi. Oke, sekarang boleh istirahat dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Bimantoro, kelas 6A, SD Negeri 235 Palembang. Saya senang sekali sudah berdiskusi dengan Pak Nopri untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya berjanji akan memperbaiki diri saya untuk mengumpul tugas dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum